Halo, selamat malam pemirsa Digul TV dimanapun Anda berada. Kami harap Anda sehat selalu. Digul TV kini menghadirkan salah satu program acara yang dinamakan Kosaja. Program ini dihadirkan untuk menjawab berbagai isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Bovendigul. Dan di kesempatan malam ini, Rabu 12 Maret 2025, kita akan mengangkat tema mengenai disiplin ASN di jajaran Pemda Bovendigul. Dan pemirsa, telah hadir bersama kami di studio Digul TV dua narasumber kami, yaitu yang pertama Bapak Asisten 3 Pak Fahrudin Isnanto. Siap. Dan yang berikut Bapak Kepala BKD dan PSDM Pak Mahmudin Abdullah. Kita sapa dulu Pak Asisten 3, Asisten 2 Siap, Pak siap. Fahrudin Isnanto. Ya. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat, luar biasa, semangat. Baik. Berikut Pak Abdullah. Ya, Bagaimana kabarnya? kabar yang sama, sehat selalu. Oke, baik pemirsa, kita langsung saja pada tema dari perbincangan kita pada malam hari ini terkait dengan disiplin ASN di jajaran Pemda Bovendigul. Ya. Kita langsung saja ke Pak As2. Bagaimana Bapak selaku Asisten 2 dan juga sebagai ASN senior melihat tingkat kedisiplinan ASN di jajaran Pemda Bovendigul ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama kami sampaikan selamat malam buat kita sekalian, terutama pemirsa Digul TV dimanapun berada. Kita berterima kasih bisa tayang dan bisa menyapa masyarakat Bovendigul dan juga seluruh Nusantara dimanapun berada, berkaitan kita mau menyampaikan masalah disiplin ASN di Kabupaten Bovendigul. Jadi secara umum memang semua akan baik kalau ikut aturan. Itu konsep pertama kali. Ya. Artinya kita sebagai ASN juga tentunya akan jadi baik tatkala mengikuti aturan. Ya, kita sudah tahu bahwa ASN diatur dengan berbagai macam peraturan yang ada. Namun kalau kita kemudian menyalahi aturan, tentulah tidak akan jadi maksimal hasilnya. Ya, kalau kita lihat jujur, kita sampaikan kepada kita semua, termasuk pemirsa Digul TV, kita harus jujur mengakui tingkat disiplin daripada ASN kita masih perlu ditingkatkan. Ya. Karena memang kinerja daripada ASN itu diawali dari tingkat kehadirannya. Kalau hadirnya saja sudah terlambat, apalagi tidak, ya output yang diharapkan tentunya tidak maksimal. Namun kita tidak pesimis, ya ke depan kita akan kemudian perbaiki dengan berbagai macam langkah, termasuk mungkin nanti kita buat macam ya pergub atau perda yang sekarang belum ada, reward punishing untuk ASN. Itu yang menjadi bagian, ibarat singa harus ada taringnya biar bisa menggigit. Sementara gitu dulu, terima kasih. Ya. Oke, baik. Dan selanjutnya Pak, terkait dengan tingkat disiplin ASN yang masih kurang ini, apakah ada upaya-upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan tingkat kedisiplinan ASN di Bovendigul ini, Pak? Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau upaya sudah selalu diupayakan, ya diusahakan oleh pemerintah daerah, baik dengan beberapa aturan yang mengikat, ya dari aturan pusat sampai ke daerah, termasuk barangkali ya ini jenjang pengawasan dari masing-masing OPD secara berjenjang. Mestinya ya seorang staf itu adalah diawasi oleh, kalau mungkin sekarang masih ada istilahnya eselon 4 ya, yaitu mengawasi stafnya, kemudian berjenjang dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masih harus kita tingkatkan tentang adanya apel bersama, ya. Itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Di samping kita juga melihat kesiapan pegawai untuk bekerja, juga sebagai media komunikasi, ya, silaturahmi, dan juga untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya mungkin non teknis internal kantor, bisa pecahkan bersama waktu kita ketemu bersama. Kemudian juga secara prosedural ada mungkin absensi melalui fingerprint, kemudian
dilapisi dengan absensi, dengan manual, tanda tangan absen dan hadir. Dan ke depan memang kita juga harus usahakan ya Bapak Kepala Pegawai ini ditingkatkan. Kita mungkin sudah mulai menggunakan yang namanya JJ itu lebih canggih lagi. Kalau mungkin fingerprint ada alasan barangkali mati lampu terganggu atau mungkin rusak terganggu. Kalau HP insya Allah mudah-mudahan semua akan on terus. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan absensi pegawai dengan cara mereka datang di sekitar kantor, kemudian dia scan wajah atau bagaimana mungkin secara teknis silakan diatur. Tapi itu akan meningkatkan etos kerja mereka. Jadi barangkali bisa juga dengan konsep begitu dia masuk dengan scan wajah muncul, oh saya masuk sekian hari, oh TPP saya sekian rupiah. Jadi mereka akan membaca. Nah di akhir bulan tatkala mereka haknya mereka terima, dia tidak akan heran, loh kenapa kok berkurang, kenapa kok tidak ada. Itu dari awal situ. Kemudian disampaikan tadi bahwa ke depan kita harus berani membuat namanya regulasi perbu atau perda tentang reward punishing pegawai. Mungkin setiap sebulan sekali ada apel bersama disebutkan OPDA yang paling rajin si A nanti dapatkan bonus ini misalkan gitu. Kemudian yang paling mungkin malas atau kurang rajin diberi sanksi. Nah sanksi ini yang kemungkinan kita masih perlu tingkatkan supaya ada efek jerahnya. Karena jujur kita harus akui sanksi untuk AS ini sampai sekarang masih lemah dalam penerapannya. Itu perlu kita lebih perhatian. Baik, gitu, ya. Baik Pak As2. Ya. Kita ke Kepala BKD Pak Mahmudin. Ya. Tadi sudah dijelaskan Pak As2 bahwa untuk tingkat kedisiplinan ASN di Bovendigul masih sangat rendah dan juga ada upaya-upaya untuk membuat salah satu regulasi sebagai dasar untuk memberikan punishment kepada ASN itu sendiri. Bagaimana Bapak melihat hal ini, Pak? Ya, selamat malam buat kita semua, pemirsa Digul TV yang berada di seluruh penjuru Indonesia. Kami pada dasarnya selaku Badan Kepegawaian sangat melihat keadaan atau kondisi ASN kita di Bovendigul ini memang sangat memprihatinkan. Terkait dengan regulasi-regulasi baik dari PRBKN 6 2022 tentang peraturan pelaksana dari PP 94 tentang disiplin ASN, itu semuanya sudah tertuang jelas di situ. Artinya bahwa ASN itu punya ada hak dan kewajiban yang melekat pada diri ASN yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya kita memaknai peraturan tersebut dengan senang hati, otomatis hak-hak yang kita peroleh selaku ASN dan kita punya kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada baik itu pegawai maupun masyarakat yang ada. Namun kalau melihat kondisi kita di Bovendigul memang ya kalau boleh jujur sangat memprihatinkan. Namun saya selaku Kepala BKD PSDM saya punya niat, mudah-mudahan artinya kalau tidak saya bisa merubah yang besar, paling tidak yang kecil-kecil dulu saya berusaha. Terkait dengan mungkin disiplin pegawai itu. Tadi seperti Pak As sampaikan bahwa parameter dari kinerja itu kan ditentukan dari disiplin. Nah, bagaimana kita mau kerja optimal sementara kita sendiri saja berdiam diri di rumah. Kalau kita lihat itu kan jam kerja itu kan sudah jelas, jam 8 jam 14 kita pulang, seperti begitu. Oke, baik Pak Kepala BKD, terkait dengan pemberlakuan fingerprint ini, bagaimana Bapak melihat hal ini? Apakah ada peningkatan untuk tingkat disiplin atau memang masih begitu-begitu saja, Pak? Saya pikir mungkin pemerintah sudah berupaya melakukan fingerprint melalui Ortal yang dikoordinir oleh Ortal. Dan didistribusikan buat semua OPD, itu menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh OPD masing-masing. Namun bergulirnya waktu, mungkin tadi Pak As juga singgung, perhatian dan pengawasan dari kepala-kepala OPD itu kurang maksimal juga kepada jajaran yang di bawah. Akhirnya masih kita temukan masih ada bolong-bolongnya lah. Tidak menutup kemungkinan bolongnya itu masih ada. Namun terkait dengan disiplin, saya cuma punya anggapan bahwa semua kembali dari diri kita. Kalau kita mau maju, kita mau berubah dari diri kita. Tidak mungkin orang lain bisa merubah diri kita kalau kita tidak mau berubah, seperti begitu. Baik,
Baik, terkait dengan kedisiplinan pegawai, kami mendengar juga bahwa ini dari segi kesejahteraan juga, Pak, yang masih menjadi salah satu penyebab utama pegawai itu malas untuk melaksanakan tugas atau tidak disiplin. Namun jangan dijawab dulu, Pak As, kita jeda setelah iklan berikut ini. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Terima kasih pemirsa di Gul TV, Anda masih bersama kami. Kita kembali lagi dalam acara Kos Saja, Kotanya Saya Jawab. Dan pada kesempatan malam ini kita akan langsung kembali pada pertanyaan yang tadi sudah sempat kami singgung. Ya, ini terkait dengan disiplin ASN ini kami dengar juga bahwa ada bisik-bisik. Ini terkait dengan tingkat kesejahteraan ASN. Dalam hal ini pemberlakuan TPP itu, Pak. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Baik, jadi untuk ASN di Bobon Digul seluruhnya yang sempat melihat malam ini di Digul TV, perlu kita sampaikan bahwa apa yang disampaikan Kepala Pegawai tadi, ada hak dan kewajiban. Ya. Jangan kemudian haknya yang dituntut, kewajibannya tidak pernah muncul. Itu satu. Baik. Kemudian hak pun itu ada aturan mainnya. Kalau dibilang kesejahteraan dari mulai mungkin gaji pokoknya, tunjangan jabatannya, yang kemudian jadi permasalahan biasanya masalah tunjangan tambahan penghasilan. Ya. Itu sebenarnya kan juga ada hitung-hitungannya Pak ya. Jadi berapa hari dia masuk, kemudian berapa dia punya kinerjanya. Jadi akumulasi dari tingkat kehadiran dan kinerja itu baru akan muncul. Itu yang satu. Yang kedua, juga kita harus melihat kemampuan daerah dalam membiayai. Karena kita juga sampaikan pada kita semua ya yang sempat melihat malam ini di Gul TV bahwa kita harus jujur sampaikan kita punya APBD ini hampir-hampir stagnan. Ya. Kenapa stagnan? Ya mungkin ada beberapa yang kita harus koreksi memang. Mungkin PAD yang rendah, kinerja yang kurang bagus. Jadi bersinergi dengan semuanya supaya kalau kemudian kinerjanya bagus, PAD meningkat, kemudian APBD naik, berarti otomatis kesejahteraan juga naik. Ya. Makanya kita melalui kesempatan yang baik ini kita coba mengangkat betul juga bagaimana disiplin itu kita coba lakoni dulu. Dari tingkat kehadirannya baru nanti melihat pada output kinerjanya. Jadi secara umum memang kita harus jujur memang kesejahteraan itu identik dengan kedisiplinan sebenarnya. Hak dengan kewajiban itu seimbang. Jangan yang lebih banyak hanya menuntut hak, tapi kewajibannya dilupakan. Kalau masalah khusus TPP ya sekali lagi kita harus melihat kemampuan daerah. Bagaimana bisa meningkatkan kemampuan daerah? Kita harus menggali potensi yang ada di daerah. PAD bagaimana ditingkatkan, kemudian disiplin diperbaiki, kinerja ditingkatkan, sehingga penilaian yang secara umum bisa menjadi paling tinggi ya.
wajar tanpa pengecualian. Itu menjadi bagian yang kita harus kejar supaya ada peningkatan ya dana transfer maupun dana dari pusat di samping dana yang lain. Dan yang terakhir memang kita perlu adanya figur yang memberikan contoh, dalam artian kami mohon pimpinan PD bukan sekedar bisa ngasih nasihat, tapi lebih daripada itu ngasih contoh. Contoh lebih besar ini daripada nasihat. Artinya kalau orang memberikan contoh secara langsung sudah menasihati, tapi kalau orang menasihati belum tentu dia memberi contoh. Kira-kira begitu. Jadi dengan sinergi tadi, insya Allah mudah-mudahan ke depan disiplinnya bagus, ya kesejahteraan akan meningkat di sininya. Begitu. Oke. Baik. Terkait dengan pertanyaan tadi kita ke Ya. Pak Kepala BKD, ini yang menyangkut dengan kesejahteraan pegawai ini menjadi salah satu tolok ukur ASN itu malas. Bagaimana dari pihak BKD melihat hal ini? Jadi kalau kami melihat komposisi pegawai di Bovendigul ini, secara umum itu memang tadi disinggung Pak Fernando bahwa kesejahteraan itu berdampak. Kenapa saya katakan dampak? Kalau kita lihat umumnya ya, kita tidak usah menutup mata lah. Umumnya pegawai-pegawai kita ini satu hal yang paling, misalnya saya sendiri saja pernah kejadian itu, saya dapat SK, itu langsung saya sekolahkan SK itu. Pas saya sekolahkan SK itu yang akhirnya berdampak kepada pendapatan, terus mungkin ke kondisi keuangan yang merosot, akhirnya timbullah malas-malasan itu. Namun kalau misalnya ada upaya-upaya lain dalam hal ini, kesadaran, ini perlu timbul kesadaran. Kesadaran itu kalau timbul, misalnya mengelola keuangan itu dari pendapatannya sekian, sebulan ini kita harus keluarkan sekian, mungkin misalnya ada lebihnya, misalnya antisipasi kita sakit juga harus berobat sekian. Saya pikir kalau bisa dikelola dengan baik, semua bisa berjalan baik, tanpa harus kita malas-malas tidak masuk kantor, tidak melaksanakan tugas, seperti begitu. Oke, baik. Berarti ini terkait dengan kesejahteraan pegawai ini bukan menjadi salah satu dasar ini, Pak. Tapi ini lagi saya tambah ini. Jadi kita juga tadi sampaikan, kita punya porsinya kue itu tidak pernah berubah, stagnan. Tapi porsi yang jumlah yang memakan itu kan meningkat, nambah terus. Nah, jadi otomatis kalau misalkan porsinya 5 orang, kemudian yang makan 10 orang, akan lebih bagus daripada porsinya 5 orang yang makan 20 orang. Nah, itu otomatis berarti ada pengaruhnya itu. Makanya harus ada ya terobosan seperti tadi, daun kita supaya naik, kuncinya di situ supaya lebih sejahtera. Iya. Oke. Baik, kita kembali lagi ke Pak As2. Ini yang terkait dengan upaya untuk kembali menggenjot tingkat disiplin ASN ini. Sebelum pembentukan untuk salah satu regulasi sebagai dasar untuk meningkatkan atau menekan ASN ini, untuk upaya-upaya yang harus segera dilakukan apa menurut Pak As2? Baik, jadi untuk kemudian supaya disiplin ASN ini juga meningkat, tentunya pemerintah juga memberikan fasilitas dalam artian yang memang mendukung. Tadi disebutkan dengan alat fingerprint dan sebagainya. Tapi nggak kalah pentingnya, kebetulan Bovendigul ini kan kantornya tersebar. Ada yang di kompleknya kantor Bupati sekarang, ada yang ke arah Mirip Tanah, ada yang arah ke Merauke atau Asigi. Di sisi lain, yang terutama yang ke arah komplek di arah Asigi sana itu, kilometer 5 itu atau kilometer 6 itu, tidak semua punya kendaraan. Satu. Kemudian yang kedua, transportasi umum juga sangat kurang. Misalkan ada, mahal. Nah, sehingga ya kita sebenarnya sudah mencoba bagaimana supaya ke depan ya pemerintah harus menyiapkan bus untuk pegawai bagi yang tidak punya kendaraan. Rasanya tidak mungkin kalau kemudian taruhlah pegawai yang golongan 2A harus naik angkot dari kota ke kilo 6 atau kilo 5 sana yang konon sampai 20.000, bahkan pernah sampai bayar 40.000 sekali jalan. Uangnya habis untuk transportasi. Belum lagi sulitnya kendaraan yang ke sana, sehingga pasti terlambat. Sehingga ke depan salah satu usaha kita supaya nanti ke depan bisa kita coba wujudkan pengadaan bus pegawai yang bisa mobile setiap saat membantu teman-teman yang tidak punya kendaraan supaya tidak ada alasan nggak ada transportasi. Satu yang kedua. Kemudian yang kedua, kita sudah memulai juga mestinya dari mulai
ya rapat-rapat, kegiatan dinas, pertemuan dan sebagainya, usahakan jangan biasakan molor. Ya. Karena kita harus jujur, selama ini hampir-hampir on time itu sulit ditemukan. Ya. Kalau saya boleh bilang, orang yang sehat jangan ikut yang sakit. Iya. Yang sehat siapa? Yang disiplin itu sehat, ikut aturan. Kalau kemudian umpama rapat, harusnya jam 10 undangan, karena belum datang pesertanya, tunda setengah jam, 1 jam, 1 jam setengah baru mulai. Akhirnya apa? Yang sehat ikut yang sakit. Kenapa saya bilang sakit? Dia nggak disiplin. Ya, dia mengganggu kinerja. Dengan alasan ya supaya ngumpul. Kalau kita berani shock terapi, undangan jam 10, minimal ya 10-5 menit lah, mulai. 2 orang, 3 orang, jalan saja. Sehingga yang terlambat dia merasa terlambat. Nah, selama ini juga merasa bahwa dia nggak merasa terlambat. Kenapa? Memang mulainya di luar jam undangan. Sementara kalau undangan, kan kita yang ngatur, kita yang buat undangan. Mestinya bisa dong, kalau persiapan jam 10 ya undangan jam 10 sebelumnya sudah siap. Sehingga jam 10 benar-benar siap, entah mau 1-2 orang kita berani mencoba, mulai saja. Lama-lama akan terbiasa. Dari mulai dipaksa, ya, kebiasaan itu menjadi budaya lama-lama. Itu terima kasih. Ya. Baik. Jadi harapannya dengan adanya upaya-upaya ini tingkat disiplin ASN di Bovendigul bisa lebih meningkat. Namun kita akan break sejenak. Pemirsa Digul TV, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu, Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima, Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Terima kasih pemirsa Digul TV, kita kembali lagi dalam acara Kosaja, Kotanya Saya Jawab. Kita langsung saja ke Kepala BKD terkait dengan kurangnya disiplin ASN di Bovendigul ini. Apakah selama ini sudah pernah atau sudah pernah dijatuhi sanksi tegas kepada pegawai-pegawai yang mungkin tidak melaksanakan tugas lebih dari jangka waktu yang ditentukan dalam aturan kepegawaian itu? Jadi terkait dengan sanksi yang diberikan bagi ASN yang tidak melaksanakan tugas, mungkin secara keseluruhan Boven itu mungkin belum kami temukan. Namun di OPD-OPD masing-masing pasti mungkin ada sanksi-sanksi itu. Baik sanksi ringan, sanksi sedang maupun sanksi berat. Tapi kalau yang kita lihat selama perjalanannya roda pemerintahan ini, umumnya itu paling sanksi ringan. Misalnya bagi ASN itu pun tergantung dari kepala OPD. Iya. Jadi kalau kami khususnya di BKD, kami sudah membuat sebuah kesepakatan bersama. Dalam hal ini bahwa yang tidak hadir atau yang tidak masuk dalam melaksanakan tugas seperti waktu yang ditentukan, ya mungkin yang bersangkutan ya sanksi yang kita berikan teguran lisan. Yang berikut hak-hak yang harusnya yang dimiliki atau didapatkan. Contoh kayak perjalanan dinas itu kami tidak akan berikan. Tidak dikasih. Itu sebagai motivasi buat teman-teman supaya paling tidak teman-teman juga masih bisa berpikirlah bahwa
kami ini harus hadir untuk bekerja. Karena saya kalau di BKD di kantor, di BKD itu saya sudah sampaikan buat teman-teman semua bahwa coba jadikan OPD kita sebagai OPD percontohan, khusus di bidang kepegawaian. Karena kita yang mengkoordinir ini pegawai-pegawai OPD kabupaten. Dan jadi misalnya kalau kita sendiri saja tidak melakukan sesuatu sebagaimana mestinya, bagaimana OPD-OPD yang lain seperti begitu. Namun teman-teman sudah bersedia kalau untuk seperti itu. Jadi saya ingin BKD sebagai contoh lah. Baik masuk kerja, pulang kerja, mungkin ada hal-hal lain lagi, jadikan sebagai contoh. Ya bersyukur teman-teman sudah sepakat, jadi tinggal dilaksanakan. Seperti begitu. Oke, baik, kita ke S3. Siap. Pegawai-pegawai yang kita bilang kurang disiplin ini, apakah perlu untuk diberikan punishment itu, Pak? Siap. Jadi kunci disiplin adalah punishment. Jadi kalau nggak ada punishment, nggak usah bisa disiplin. Memang betul Pak Kapan sampaikan. Jadi teguran atau sanksi ringan, sedang dan berat. Memang masing-masing BD sudah menerapkan, barangkali dengan teguran lisan, tertulis, pemanggilan, dan juga mungkin penahanan gaji. Tapi yang pertama perlu kita lakukan adalah kan aturan itu berubah Pak. Sehingga barangkali ada 1, 2, bahkan banyak pegawai yang belum tahu aturan yang terbaru tentang disiplin. Sehingga setelah nanti kita adakan punishment, mereka akan, loh kenapa begini? Padahal itu aturan yang sudah baku. Sehingga langkah pertama perlu dari kepegawaian nanti mungkin melalui Digul TV, melalui RRI, melalui media yang ada, sosialisasi masalah peraturan kepegawaian dan disiplin yang terbaru. Terutama masalah punishment tadi, sanksi dari pelanggaran disiplin, ya, dari ringan maupun sampai berat. Kalau perlu, kacamata kita dari teman-teman di TNI Polri itu, kalau yang berat pelepasan jabatan dibuatkan upacara. Nah, di lapangan ini karena sanksi berat dipecat dari ini, biar ada rasa jera dan yang lain melihat, wah kenapa begitu, ternyata tidak baik hasilnya. Akhirnya mereka termotivasi untuk rajin. Jadi sanksi ringan yang sudah masuk PD terapkan, sebagaimana yang kita kalau lihat di dalam peraturan berapa Pak? 28 hari ya? Iya, 28 hari tanpa keterangan, itu bisa dipecat tanpa hormat. Dengan tidak hormat, Tidak hormat. Termasuk orang yang bermain di politik, itu bisa langsung dipecat dengan tanpa hormat. Termasuk orang yang barangkali dalam tindakan asusila, ini Pak Kausal ya, termasuk yang dikorupsi. Nah, punishment ini harus disosialisasikan. Kemudian tidak ada yang melanggar, ya sekali harus ada tindakan. Kemudian dipertontonkan di depan publik, biar mereka ada efek jerah yang lainnya. Karena selama ini memang belum ada. Sehingga saya bilang tadi kalau disiplin tanpa sanksi, tanpa punishment, ibarat macan yang ompong, hanya menakutkan tapi tidak pernah gigit. Itu kira-kira. Oke, baik Pak As, ini kita akan masuk pada sesi terakhir karena kita dibatasi oleh waktu. Mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada ASN kita agar bisa lebih untuk meningkatkan kedisiplinannya. Ya. Baik, terima kasih sebagai closing statement kami. Yang pertama bahwa menjadi pegawai kan sebuah pilihan, bukan dipaksa. Artinya sukarela kita menjadi pegawai, mestinya juga dengan sukarela mentaati peraturan yang ada. Dengan demikian kita bekerja itu dengan enak. Kalau kita orang yang beriman, bekerja itu ibadah. Jadi ibadah itu sesuatu yang bukan sekedar melayani masyarakat, tapi ada hubungannya dengan Sang Pencipta. Sehingga tatkala kita akan melanggar, bukan sekedar takut pada manusia, takut pada atasan, tapi takut pada yang mengawasi kita. Akhirnya apa yang kita dapatkan, hak-hak itu benar-benar memang kalau kita bicara masalah halal dan nyaman kita gunakan, itu yang satu. Yang kedua, memang kita harus memberikan fasilitas. Tadi disebutkan terutama yang jauh jangkauannya, komplek perkantoran di Kilo 6 sana, minimal ada bus pegawai yang kita siapkan. Kemudian maksimalkan dengan teknologi yang ada, baik fingerprint maupun absensi manual, dan juga mungkin depan bisa dikembangkan dengan pakai handphone, itu bisa untuk dengan absensinya masing-masing bisa pegang dan melihat hasilnya langsung. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya keteladanan dari atasannya masing-masing, dari mulai eselon 4, eselon 2 sampai yang lainnya.
Yang terakhir sekali, mari kita budayakan disiplin dari hal yang kecil saja, termasuk berpakaian, datang kantor tepat waktu. Iya. Yang diharapkan kalau disiplin bagus, kinerja bagus, tentunya kesejahteraan meningkat seiring dengan meningkatnya APBD kita. Iya. Kira itu, terima kasih. Oke, baik Pak Kepala BKD untuk closing statement-nya. Kalau untuk closing statement bagi kami, kami berharap semua ASN atau semua pegawai baik tenaga P3K yang sudah hadir, sudah mengisi ruang-ruang untuk melayani di Bovendigul. Yang pertama, kami bisa berhasil atau bisa maju itu karena disiplin. Kalau disiplin itu kita bangun dari dalam, otomatis apa yang akan kita bentuk itu terjadi. Jadi kami juga berharap kepada kepala-kepala OPD, seperti tadi Pak As singgung, contoh itu yang berikan contoh yang terbaik buat bawahannya. Kalau kita cuma menekan bawahan tanpa kita memberikan contoh kan sama saja. Jadi alangkah bagusnya seiring sejalan. Jadi atasan kita memberikan contoh, otomatis dengan sendirinya bawah-bawahnya juga ikut termotivasi supaya roda pemerintahan, roda OPD ya bisa berjalan sebagaimana mestinya tanpa harus kita malas-malasan dan lain-lain di rumah. Karena kita ya sebagai ASN itu kita kalau sudah sukarela, sudah dipanggil ya sudah laksanakan tugas sebagaimana mestinya. Apalagi kita sudah digaji loh, kita sudah digaji oleh negara, mau tidak mau kita harus melaksanakan kewajiban kita, seperti begitu. Jangan makan gaji buta. Siap. Oke, baik pemirsa, itulah tadi perbincangan kami bersama dua narasumber yang lebih menekankan untuk ASN agar lebih disiplin dalam melaksanakan tugas-tugasnya di setiap instansi atau dinas badan kantor yang ditempati atau bertugas. Sekian dari kami dalam program acara Kosaja, Kotanya Sajawab, dengan dua narasumber kami, ada Pak As2, Pak Fahrudin Isnanto, dan Pak Kepala BKD PSDM, Pak Mahmudin Abdullah. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.